Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesinya berkaitan dengan pengelolaan website atau blog ya. Nah, ini masih berkaitan dengan internet marketing karena hubungannya atau kelanjutan daripada tema internet marketing yang sebelumnya berkaitan dengan marketplace, media sosial, dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Kali ini kita membahas lebih dalam mengenai bagaimana kita mengelola website atau blog ya. Tapi ini yang secara sederhana ya, yang maksudnya bisa kita pakai untuk sebagai orang yang pemula atau orang yang memang baru belajar juga bisa, karena memang kita ini kita usahakan memang sesuatunya sifatnya gratis. Nah, itu ini sudah saya sampaikan kemarin beberapa hal tentang branding online ya. Branding online ini bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan Facebook Marketplace, website, dan mesin pencarian. Nah, ini yang medsos kita sudah kemarin, yang ini yang Facebook juga sudah, yang Marketplace juga sudah. Walaupun secara teknis ini saya yakin kebanyakan sudah pada tahu, tapi ini mudah kok ya. Tinggal kita membuat akun, habis itu kita upload. Kita sebagai pembeli atau penjual itu masing-masing bisa masing-masing bisa kita pakai dalam satu akun. Nah, itu selanjutnya ini website ini apa, ini penting kita buat supaya kita memiliki lapak khusus dengan menu-menu yang lebih mudah dibaca oleh pelanggan kita atau orang yang mengunjungi website kita atau blog kita. Nah, itu contohnya ya banyak ya. Ini saya juga punya sebenarnya banyak blog ya, termasuk ini misalkan beberapa teman juga sudah buat ke mahasiswa ini. Misalkan ini ya, kursi gratis, ini juga blog sebenarnya, cuman saya rubah namanya menggunakan domain berbayar. Ini nggak mahal, sekitar paling 100-an ribu. Nah, itu sudah menjadi website blog yang profesional, tampaknya sudah bagus. Hanya orang awam nggak tahu kalau ini blog atau website ya, karena namanya sudah berubah. Nah, beda kalau ini misalkan ini, kali ini kelihatan blognya ya. Ini blog anak saya dulu saya buat. Nah, ini foto-foto untuk nyimpan daripada menyimpan. Nah, itu blog. Tapi ini bisa kita fungsikan ke hal-hal yang lain, karena ini media sebagai wirausaha sosial, kewirausahaan sosial, atau sebagai toko online juga bisa. Ini juga menggunakan blog saya ya, belanja esgokajin.com. ini kita bisa menjual produk di sini bisa. Nah, tergantung kita fungsikan sebagai apa. Nah, itu sebagai catatan, sebagai lapak, sebagai galeri foto atau lainnya. Nah, itu ini blog yang saya kombinasikan dengan domain berbayar. Nah, itu sedikit fungsi daripada website ya, pencarian. Ini langsung kita ke website. Ini tentang blog atau website ya. Website dan blog itu sebagai salah satu sarana marketing online profesional. Artinya kalau kita menggunakan medsos itu bagus, tapi tampak lebih profesional kalau kita bisa memaksimalkan website, karena website itu bisa kita kembangkan menjadi sistem yang lumayan canggih ya, bisa menjadi platform dia. Karena aslinya ya semua platform itu ya website ya platform itu. Nah, itu bisa menggunakan formulir, bisa menggunakan macam-macam, dan medsos itu tidak mampu untuk itu. Pengelolaannya ya bisa dari yang mudah sampai yang rumit, karena dia tergantung pemanfaatannya kita. Terus jangkauannya lebih luas dibanding medsos. Medsos itu hanya diakses oleh anggota teman kita atau orang yang menggunakan medsos. Tapi kalau blog atau website itu siapa yang mencarinya di Google bisa langsung ketemu ya. Bisa mudah membukanya. Tapi kalau yang di medsos itu kan, kalau orang nggak punya akun nggak bisa akses ya, kalaupun bisa akses hanya terbatas. Nah, itu terus kebanyakan ya hanya yang menemukan itu temannya sendiri ya, teman kan paling terbatas ya, maksimal itu 5.000 misalkan gitu ya. Tapi kebanyakan kayaknya yang 5.000 itu biasanya aktif banget. Nah, itu jangkauannya bisa lebih luas dan dia tampak lebih profesional. Memang pengelolaannya butuh ketelatenan dalam pengelolaan konten ya, pengelolaan kontennya, karena konten mengupload isinya ya, itu ya, aslinya semuanya sekarang eranya memang butuh ketelatenan, nggak hanya ini ya. Walaupun di media sosial kalau kita nggak telaten juga nggak bagus ya, konten-kontennya hanya cuman status pendek atau apa, tetap membutuhkan ketelatenan kalau kita ingin apa yang kita tampilkan di media sosial bagus ya. Itu
informasinya lebih mudah dipahami oleh pelanggan dan calon pelanggan. Kayak sama kayak tadi ini ya, informasinya kan begini, langsung ke khusus dia menu-menunya lebih mudah, nggak mungkin ditemukan di media sosial, karena media sosial campur antara status pribadi dengan status usaha dengan yang lain macam-macam, apalagi ada orang ngetak itu campur dengan yang lain juga. Nah itu beda dengan seperti ini, bisa kita spesifikkan kalau kita berkunjung ke sini pasti kontennya tentang ini. Kalau kita menggunakan apa ini SEO Kajen, ya berarti kita tentang SEO Kajen ini khusus tentang layanan delivery, dan ini semua menggunakan blog juga. Nah itu ini sama. Nah ini yang rencana pengen saya tiru, nanti saya demokan ke jenengan, kita tiru aja ini sama, karena ini yang buat juga saya juga. Ini untuk jasa travel antara apa di Jogja. Ini blog dipakai untuk bisnis. Informasi lebih mudah dipahami pelanggan dan calon pelanggan, informasinya fokus. Terus macam-macam blog itu bisa kita memanfaatkan, bisa blogspot. Nah ini blogspot ini ya, blogspot ini yang blogspot itu munculnya kayak begitu ya, kayak ada tulisannya blogspot tadi ya, itu blogspot. Nah, ini ada tulisannya blogspot. Nah ini kalau begini dia gratis, total gratis 100% tanpa mengeluarkan biaya apapun. Terus bisa menggunakan WordPress. Kalau WordPress ini belakangnya WordPress, saya dulu punya, teman dia kalah familiar dengan yang ini ya, Blogspot masih sekarang masih ada. Belakangnya ini menjadi wordpress.com itu. Terus kita bisa menggunakan Kompasiana. Ini teman-teman mahasiswa KKN biasanya menggunakan Kompasiana. Ini punya Kompas. Terus bisa menggunakan Google Site. Nah Google Site ini yang punya SEO, saya pakai Google Site. Nah itu. Nah ini ya sama-sama punya Google Site punya Google, Blogspot juga punya Google, cuman tampilannya beda. Tampilannya ini cenderung tidak melakukan update banyak, tapi kalau ini bisa melakukan update yang banyak, tulisannya banyak di sini ya. Nah itu sama kursi, terus ini juga sama. Itu mengenai blog dan website, fungsinya itu jangkauannya lebih luas dan dia tampak lebih profesional, terus informasinya lebih memudahkan ke pelanggan kalau ada orang berkunjung ke tempat kita. Nah ini langsung ke praktek teknis supaya kita tahu ya. Pertama kita menggunakan laptop dan PC dengan layar lebar ini supaya kita lebih mudah ya, karena tata kelolanya lebih mudah. Nah, kalau kita menggunakan handphone itu lebih sulit, layarnya kecil, terus menunya otomatis tereduksi menjadi kecil dan beberapa menu akan hilang. Nah itu. Pertama kita sebaiknya bisa tetap menggunakan handphone, cuman tetap nggak enak ya, nanti ada penyesuaian, ada namanya itu responsif ya, layar yang responsif otomatis kalau biasanya menunya menjadi 10 menjadi ada yang hilang biasanya begitu. Terus kalau nggak menunya kita cari itu agak sulit, terus beberapa hal nggak muncul. Pertama langkahnya langsung ya, satu, gunakan laptop atau PC yang dengan layar lebar supaya memudahkan kita. Kedua, login Gmail ya teman-teman, kita biasanya kebanyakan sih rata-rata menggunakan Gmail saya yakin. Nah ini kalau kita menggunakan email Ipmafa juga bisa, katanya itu terintegrasi dengan Gmail. Ini langsung ke praktek ya, misalkan saya ini menggunakan tes apakah saya sudah masuk ya intinya masuk Gmail. Kalau Gmailnya kita login berarti kita sudah punya email. Nah ini artinya kita sudah bisa masuk emailnya sudah. Habis itu kita buka Blogger. Nah untuk membuat blog kita membuka alamat blogger.com. Nah kita buka aja www.blogger.com. Nah ini tulisannya sudah muncul, enter. Nah ini sudah muncul dia. Nah ini tinggal login ya, sign in. Sebenarnya sudah masuk sebenarnya, karena kita sudah login di sini. Nah itu ini awal mulanya begini, kita klik supaya pakai email apa kita. Nah ini langkah pertama ini ya, kita ikuti ya di sini. Nah, kita membuat nama dan mengisi blog, tulis nama blog, tulis nama link atau link istilah blog dengan konten. Nah ini kita langsung praktek saja. Pertama kita membuat namanya, misalkan ini Mudi Catering misalkan, kan begitu ya. Kita buat usaha catering dengan nama Muda Mudi atau mahasiswa Ipmafa Catering misalkan, begitu bisa aja. Nah inilah URL-nya yang menjadi alamat seperti ini ya, alamatnya begini. Nah alamat ini nggak boleh sama, misalkan saya buat ini dengan ini kan sudah dipakai Linfo Aida, atau kita menggunakan ini ya Pati Jogja Trans misalnya, nggak bisa karena sudah dipakai sama orang. Nah itu, nah ini sorry this blog is not available atau tidak tersedia. Nah kita ganti aja menjadi, misalkan tadi kan Muda Mudi menjadi Muda Mudi Catering misalkan begitu.
this block is available. Nah ini sudah bisa ya, karena ini belum ada yang pakai. Sekarang next, display name ini kita sebagai pengguna, misalkan ini admin ya, admin sajalah, ini nama saja, sekedar nama yang akan muncul sebagai pengelolanya atau adminnya. Selesai, finish. Nah sudah jadi, itu aja. Nah, artinya ini sudah selesai, website blognya sudah jadi. Nah itu blognya sudah jadi. Seandainya kita akses, misalkan kita akses ya, nah, tadi kan namanya Mudi catering.blogspot.com, itu sudah muncul dia. Nah cuman belum ada isinya karena belum kita isi sama sekali. Nah sekarang kita isi langsung ya. Cara yang isi ini ada menu-menunya di sini semuanya. Kita isi new post ya, atau post baru. Kita kasih judul. Nah ini sudah saya siapkan saya sudah siapkan kontennya sebenarnya ya. Ini kontennya ya, online marketing saya siapkan. Ini supaya ada isinya. Pertama ini tentang lapak mungkin ya, kita isi dengan isinya ini. Kita copy aja, kita copy di sini. Nah kita tulis judulnya tentang Mudi catering padi, misalkan gitu. Nah ini sebaiknya setiap posting itu dikasih dikasih foto supaya tampak menarik. Ini online marketing. Oh sorry. Nah, kita kasih gambarnya kita bisa cari apa ya, bebas saja lah. Kita misalkan, nah kita kasih foto aja, ini sekedar foto ya, ini bebas, mestinya yang menunjukkan dia tentang Mudi. Nah ini sudah kita sesuaikan supaya rapi. Terus kita kasih label ini, kalau sudah tertulis ini kategori, misalkan rubrik lah ya istilahnya, itu kalau di wartawan itu rubrik atau kategori. Misalkan ini kan tentang ini, berarti kita tentang profil catering usaha ini. Nanti kalau sudah pengen menulis profil ya sudah nggak perlu nulis lagi, tinggal klik aja. Nah sudah, kita isi judulnya, kita kasih foto, kita kasih isinya. Nah ini menunjukkan kita profesional karena kita kasih isinya dengan serius, nggak cuman acak-acak ya, biasanya tulisannya pendek banget atau apa gitu, kurang serius. Kalau bisa lebih panjang lagi. Sudah, publish, confirm. Nah ini kita sudah posting satu, habis itu sudah muncul. Nah ini sudah banyak ya. Nah kita posting lagi seterusnya supaya banyak isinya. Nah ini sudah selesai. Kita cek ya. Nah ini sudah banyak yang muncul menunya. Nah ini kita bisa ganti desainnya dengan mengganti temanya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya siapkan temanya, ya ini template. Ini juga ada di Classroom ya, sudah saya siapkan. Misalkan kita ini kita buka caranya, terus ini kita copy, habis itu ini tema ini saya upload di Classroom juga. Kita klik tema ya, tema di sini kalau ini theme bahasa Inggris. Kita klik ini edit HTML. Terus nah ini kita hapus saja. Habis itu kita paste di sini. Yang tema yang tadi kita simpan. Nah, apakah sudah muncul? Sudah tersimpan ya. Sudah, ini jangan lupa diklik. Habis itu kita buka di sini. Nah ini sudah muncul. Nah ini menu-menunya sudah ya, tema-temanya kita bisa atur di sini. Nah ini kita bisa rubah ini menunya menu-menunya di sini. Ini kita ganti logonya. Ini ada di layout, kita bisa ganti logonya.
misalkan ya, ini headernya kita ganti. Nah ini kan gambarnya ini ya, ini contohnya. Kalau yang tadi kan, nah ini berarti sudah, berarti kalau ini kita bisa hapus. Nah kita supaya ini aja, nanti kita bisa upload logo yang sama bisa, tapi ini sementara saya hapus saja. Kita refresh, sudah hilang dia. Nah itu. Nah tentang kaminya kita bisa menu atas ini kita ganti. Nah ini tentang kami armada, berarti tentang kita edit ini menjadi misalkan tentang muda mudi, kita simpan. Ini kita kasih linknya apa, mana link yang mengarahkan itu. Ini mana kita pelajari lebih dalam kalau memang kita serius melakukannya. Ini bisa kita edit semuanya. Nah ini hubungi kami galeri, driver kita ganti menjadi karyawan, misalkan ini foto-fotonya kita taruh. Habis itu kita ganti produk makanan. Nah kita cek apakah sudah pada muncul menu-menunya, kita refresh. Nah ini produk makanan tentang kami muda-mudi karyawan. Nah ini sudah sesuai kita. Nah itu cara merubah menu. Nah ini juga bisa, ini apa, kita kalau kita klik langsung diarahkan ke WA atau nomor telepon. Ini juga bisa kita ganti. Caranya kita lihat ini di sini ya, di sini kelihatan tuh nomor handphonenya masih 539. Itu bisa kita edit di templatenya. Kita kembali ke sini lagi, edit HTML. Kita klik sini, habis itu Ctrl F 539 tadi nomor. Nah ini nomor WA nya kita ganti misalkan di sini. Nah ini kalau kita klik ikon tadi ya, klik ini, kalau ada orang pelanggan tanya ke ngeklik ini, nah itu diarahkan ke nomor tadi, nomornya ini. Nah inilah kita ganti nomor yang itu, misalkan 088888, ini kita ganti sesuai nomor kita. Habis itu nomor teleponnya ini kita ganti. Nah itu carinya caranya supaya mudah ya, misalkan ada WhatsApp, ini tulisan WhatsApp ya. Caranya klik bebas di area mana saja, Ctrl F, habis itu Ctrl V, langsung kita enter. Nah itu ketemu langsung nomor WhatsApp. Nah itu kita ganti nomornya, jangan lupa kita simpan. Nah coba sekarang kita refresh. Nah ini sudah muncul. Belum ya, belum kesimpan tadi kayaknya. Nah ini sudah 88. Nah itu, nah ini sudah jadi. Sebenarnya kita tinggal share ke orang-orang. Ini alamatnya lebih mudah. Itu kita menggunakan Blogspot ya, Blogspot kan ya, istilah blog Anda dengan telaten untuk memberi informasi pelanggan. Untuk melihat hasilnya, buka alamat blog dengan menambahkan ekstensi blogspot.com. Sudah kan? Jadi kalau kita ingin melihat website kita itu ada blogspotnya. Tapi kalau kita ingin mengedit blog kita, alamatnya adalah blogger. Misalkan ini saya tutup ya. Kalau ini buka, ini pelanggan. Tapi kalau ini saya buka, kalau ingin mengedit, kita ketik blogger.com, enter. Nah ini langsung muncul ke halaman pengelolaan blog kita. Nah itu ini. Nah ini kita punya satu ya, satu aja ini. Nah ini kan satu. Misalkan kita pengen buat lagi ya, tinggal ini new blog, ini ada lagi. Nah ini sama kayak langkah yang pertama tadi ya, sampai banyak bisa gratis semuanya. Bayangkan bisa membuat macam-macam itu. Saya kira cukup yang blog ya, sudah bisa. Intinya kita telaten mengisi konten ya, muda-mudi tadi sudah ya, muda-mudi. Nah, kita paling mudah ini view blog ini. Nah sudah muncul, ini kita bisa ganti dalamnya, bisa kita pelajari. Terus karena masih serius, saya kasih saya damping kalau memang benar-benar serius pengen membuat seperti ini. Selanjutnya adalah, nah ini udah selesai ya, ini sesuai panduan yang terbaru, teknis yang terbaru ini saya buat. Nah selanjutnya kita ingin membuat Google Site. Nah ini blog juga, tapi yang lebih mudah lagi sebenarnya, nggak butuh ini karakternya. Kita ingin membuat blog atau website yang statis ya, yang statis. Nah ini saya buat contoh, ini SQKJ menggunakan itu ya.
Caranya gampang. Ini kita tutup dulu ya. Sama, gunakan laptop yang benar, login Gmail, buka Google Drive dan tentukan tempatnya. Mulai buat Google Site dan isi dengan konten yang menarik. Berbeda dengan Blogspot, Google Site cocok untuk lapak yang statis dan tidak banyak perubahan konten. Kekurangannya, alamat URL sulit disampaikan. Google Site itu kelemahannya alamatnya jelek, alamatnya. Misalkan ini pertama Google Drive ya, buka Google Drive. Ya berarti kita buka Google Drive. Ya, misalkan ini kita buka Google Drive. Oh iya, misalkan ini saya buat folder baru aja lah, latihan blog. Ini saya buat baru foldernya, kita kerja di situ. Nah ini klik, caranya gampang, kita klik ini, habis itu more, habis itu ini bahasa Indonesia terserah ya, ini saya bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Google Site di sini kita klik. Nah inilah halaman Google Site kita. Misalkan ini kita buat Mudi Catering. Nah ini kebesaran kita kecilkan. Ini bisa kita tarik, jadi dia lebih ke lebih tampilnya lebih menarik sebenarnya dan lebih mudah karena dia nggak butuh teks banyak. Dia langsung memberikan desain. Nah, ini nama filenya ya. Mudi Catering, nama blognya apa? Ya nama blognya kita kasih tulis. Ini filenya nanti muncul ketika di sini nanti. Nah ini sudah mudah, kita ganti aja Mudi Catering. Nah ini otomatis munculnya di sini nanti ya. Nah ini sudah berubah. Nah ini sudah, kita tinggal ngisi desainnya. Sebenarnya templatenya bisa kita rubah ini desainnya, tapi ya sederhana begini. Nah, kita nggak butuh teks banyak kalau ini, kita tinggal memasukkan, kalau pengen dia gambar di sini kita masukkan ini, misalkan ini ada 3. Nah kita kasih kita upload gambar. Nah ini kan, misalkan ini juga upload, lebih mudah dia. Nah ini lebih menarik, lebih gampang kan kayak tadi. Nah ini tinggal kasih apa, misalkan kasih harganya 20.000. Ini namanya misalkan apa ini ya, cumi-cumi misalkan. Nah ini sudah, berarti ini harganya 20.000. Misalkan yang ini harganya 27.000. Ini apa ya, nasi kotak ya. Oh ini mahal nih, misalkan salah ya, yang ini 300.000. Nah tumpeng manakib misalkan gitu, manakib. Nah ini bisa. Nah misalkan kita klik publish, nah itu sudah jadi, dia nggak kayak tadi, beda. Nah ini Mudi Catering, alamatnya ini Mudi Catering, ini alamatnya. Coba kalau orang tanya, alamat kamu apa, langsung dia bilang site.google.com/view.mudicatering, kan sulit kayak tadi. Kita publish ya. Nah ini sudah jadi sebenarnya. Kita buka, caranya buka ya tinggal paste. Nah sudah jadi dia, dan tampilannya lebih menarik ya.
Nah ini ya alamatnya ini bisa dihapus, nggak apa-apa. Tuh. Nah ini alamatnya ini beda kayak tadi. Kalau tadi muda-mudi, mana tadi, muda-mudi catering, blogspot lebih mudah ini ya. Nah misalkan muda-mudi-catering.com ya, itu harus beli sekitar 200-an ribu misalkan gitu. Nah ini sudah, ini kalau kita menggunakan blogspot alamatnya, dan itu ya sebenarnya lebih canggih ini ya. Nah, ini kalau kita ingin lebih simpel, sederhana, ini tinggal kalau ingin mengedit, kalau ngedit gampang ya, tinggal ini langsung. Caranya ya kita masuknya kalau ini menggunakan blogger.com, tapi kalau ini masuknya menggunakan Google Site ya, menggunakan Google Drive. Kita di sini Google Drive-nya. Nah ini muncul sudah. Kalau ini kita kehapus, misalkan delete ya hilang langsung. Nah itu. Nah ini kita tinggal masukkan berapa, kalau pengen 4, nah ini tinggal 4 di sini. Kayak tadi kayak punya saya yang tentang ini 4, ini berarti ini 1 2 3 4. Nah ini sebenarnya Google Site ini sama. Nggak ada yang spesial, cuman ini gara-gara rame kan, gara-gara saya memanfaatkan sesuatu yang gratis tapi ternyata bisa dipakai untuk layanan masyarakat. Nah itu kalau mahal sih biasa, orang mahal terus bisa dipakai untuk macam-macam. Nah ini sesuatu yang gratis kita pakai, ini semuanya gratis, semuanya bisa membuat. Nah itu jadi itu Google Site ini macam-macam, ada membuat foto, ada macam, kita masukkan masukkan YouTube juga bisa, misalkan di sini masukkan YouTube lah. Nah itu juga bisa. Nah ini kasih YouTube linknya di sini, itu masuk di sini dia. Macam-macam, bisa map, bisa sheet, bisa Google Form, macam-macam. Terus kita kasih, kalau pengen buat tulisan juga bisa, buat menu. Kalau ini menu, kalau pengen menu kita buat di sini. Misalkan tentang kami ya. Nah langsung muncul di sini tentang kami. Kita buat tulisan di sini, isinya sama, kita insert. Habis itu kita buat tulisan apa terserah di sini. Dua sama. Jadi kita ini tentang kami. Sekarang saya buat menu lagi menggunakan page. Kita buat lagi cara order, cara pesan. Nah ini muncul 2. Nah kita publish dulu. Ini ada previewnya, terus habis itu kita klik publish. Nah otomatis kalau kita refresh, nah ini ada menu belum terrefresh ini. Publish, sudah. Belum muncul. Nah sudah muncul ya, sudah muncul ini di sini. Jadi buat menunya gampang gitu. Ini karena kosong, karena belum diisi tadi. Kita kembali ke home. Nah ini muncul di sini. Nah itu yang lebih sederhana, bisa blog itu kita bisa manfaatkan menggunakan Google Site, malah yang lebih nyaman kita bisa menggunakan blogspot. Kalau blogspot cara ngeditnya kita masukkan menggunakan blogger.com, tapi kalau Google Site kita masuk ke Google Drive. Nah ini sudah jadi, dan alamatnya lebih sulit untuk disampaikan ke orang, tapi kalau blogspot lebih mudah. Nah itu, nah ini saya rubah domainnya aja, ini menggunakan Google Site, terus saya rubah domainnya supaya orang mudah mencarinya. Itu ada lagi, sudah berbeda dengan blogspot. Nah itu, ini yang berkaitan dengan Google Map. Ini kalau Google Map ini hanya kita hanya mengimport di Google Map lokasi lapak kita. Kalau kita mempunyai lapak offline, lapak fisik ya. Jika punya lapak fisik, buat titik lokasi supaya orang bisa menemukan Anda dengan GPS. Lapak fisik menambah kredibilitas usaha. Kalau orang mencari gampang. Contohnya kalau saya cari ke sini ya, misalkan ini Jamur Hanafi misalkan ya, Hanafi Kudus. Nah ini akan diarahkan ke warung sate jauh, berarti dia sudah lumayan, kita mudah mencarinya. Kita tinggal klik ini, sudah diarahkan ke map dia. Nah ini memudahkan orang menemukan warung kita, usaha kita. Lapak fisik menambah kredibilitas, jumlah pelanggan menginginkan cek lokasi untuk memastikan produk. Gunakan Google Businessku untuk mengoptimalkan tugasnya. Nah kalau ini kita hanya menitik lokasi kita, kasih titik supaya orang bisa mencari. Tapi kalau bisnisku itu
dia menggunakan ini apa, supaya bisnis kita terindeks ya, bisnis kita itu lebih terindeks. Tapi kalau hanya titik itu biasanya kalau di Google belum masuk, belum masuk di pencarian ini, belum muncul seperti ini, hanya mungkin di sini atau apa, masih belum langsung naik ke atas. Nah itu ya, Google My Business itu kita mendaftarkan dia di lokasi, habis itu diverifikasi menggunakan email pos ya, menggunakan pos. Di situ ada kodenya, kita masukkan di situ. Nah kita bisa kok dipelajari di YouTube, itu bisa. Intinya kita dengan cara apapun, dengan menitik, ini semua orang bisa Pak menitik ya, menitik lokasi map itu di Google, supaya kita mudah menemukan, supaya orang mudah menemukan tempat usaha kita. Nah ini kita maksimalkan ini supaya kita secara branding online itu dapat ditemukan oleh pelanggan kita. Nah itu, ini tipsnya, mudah-mudahan bisa dipakai teman-teman dalam membuka bisnis atau mengembangkan bisnis ya. Minimal ini yang harus kita punya biar lebih tampak profesional seperti itu. Bisnis apapun bisa, catering, ikan, semuanya bisa ya. Konveksi tidak ada yang tidak bisa, kita buat seperti itu. Itu saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.